Ya Allah. Serius amat, Bob. Apain kamu? Ini Gus, ada teman saya nih sombong, mentang-mentang HP baru, kan, terus foto di kaca mall lagi shopping, mirror selfie gitu. Terus ngapain? Nggak tahu mentang-mentang bapaknya dirut kali ya, mau pamer gitu. Nah saya iri Gus, saya nggak mau kalah. Oh, terus? Bikin pusing nih, saya juga mau beli. Tapi pakai cicilan saya. Ya ngapain maksain hal-hal yang membuat kamu menderita? Jangan salah loh. Cara flexing atau pamer itu pelan dan pasti akan merusak mental kita, merusak hati kita. Terutama kalau kamu sudah punya niat kayak gitu, kerugiannya dua sekaligus. Sudah kantong bolong, uang hilang, udah gitu hati sakit. Tapi kan saya nggak pamer ibadah, Gus. Ya apapun, kamu memaksakan diri, kamu ingin seperti temanmu, akhirnya terpicu dengan ketidakmampuanmu, tapi kamu memaksakan diri. Akhirnya kamu kena sakit. Bukan sakit hati, tapi hatinya menjadi sakit. Nggak sederhana ini, Bob. Mulainya penyakit itu dari hati, Bob. Kalau hati kita salah, maka dampaknya mental kita juga salah. Bisa-bisa secara fisik kita juga salah. Pemain Liverpool juga salah. Iya, liver juga soalnya. Iya. Ya, Iya. jadi hati itu sumber Rasulullah bersabda kan, dari segumpal darah yang hati itu akan menentukan. Apabila baik, maka baiklah semuanya. Kira-kira kita harus mulai dari situ supaya kita nggak sakit-sakitan, sakit mental health atau sakit fisik itu terjadi. Nah, masuk, silakan masuk. Waalaikumsalam, Bu Nyai. Monggo. Silakan Bu Nyai. Monggo. Bu Nyai Badriah Fayumi. Monggo. Bob, sini Bob. Siap, Gus. Biar tamu dulu kan. Ikramud duyuf. Monggo. Alhamdulillah, matur nuwun. Mas Bobi selalu setia menemani ya. Iya, kita selalu berdua nih menjelang sahur. Ya, kita kan akrab sekali. Tinggal nunggu diangkat jadi staf susnya saya. Kan udah tinggal nge-gym saya. Ini tadi dia mau berusaha seperti temennya. Handphonenya baru, pamer-pamer, acting. Padahal uangnya nggak cukup. Saya bilang itu rugi kantong, rugi jiwa, rugi mental, rugi hati karena memaksakan diri, sudah gitu kelakuannya juga nggak bermanfaat juga buat dirinya. Nah itu bisa mengakibatkan sakit mental dan hatinya menjadi salah, dan saya bilang salah satu penyebab sakit semuanya dari hati. Nah, kita ingin bahas bagaimana menyembuhkan ini karena saya ingat satu asma Allah yaitu Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Tapi sebelum kita lanjutkan saya sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV, kembali bersama saya dan Bobi dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Malam hari ini kita bersama kembali dalam pembahasan Asma-Asma Allah bersama Bu Nyai Badriah dari pengasuh Pondok Pesantren Mahasina. Itu tadi Bu Nyai, gimana memahami penyakit hati dan bagaimana Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan itu mengintervensi agar kita sembuh dari penyakit hati itu. Baik, luar biasa. Ini topik yang sangat penting karena kita bisa jadi kita semuanya ini ada penyakit hati kita masing-masing dengan dosis dan ukuran yang beda-beda, dengan jenis yang beda-beda. Seperti halnya fisik kita juga kan, kita ini juga tidak menjadi orang yang sehat secara fisik sepenuhnya. Sehingga ketika manusia kadang-kadang punya penyakit hati, begitu, itu saat-saatnya kita untuk bermuhasabah,
melihat ke dalam diri, dengan Asy-Syafi kita berusaha untuk menyembuhkannya. Nah, yang penting untuk kita pahami bersama, penyakit hati ini punya perbedaan dengan penyakit fisik. Ya, sama-sama penyakit, tetapi penyakit hati itu sering tidak disadari oleh orang yang hatinya berpenyakit. Kalau penyakit fisik kan langsung disadari, sakit gigi, sakit mata, langsung kelihatan. Tapi penyakit hati itu seringkali tidak demikian. Apalagi ketika manusia itu berada dalam lingkungan yang sama-sama punya cara berpikir, cara pandang yang seperti itu. Nah, itu saling mensupport untuk semakin meningkatkan dosis penyakit hatinya, tetapi tidak terasa, gitu kan? Dan itu ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sebetulnya dia sedang bergerak ke arah ifsad, ke arah fasad, ke arah kerusakan, kehancuran, tetapi dia sedang tidak merasa. Dan disitulah sebetulnya penyakit hati itu lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan dengan penyakit fisik, karena daya rusaknya itu bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain, bahkan bisa kepada semesta. Kita bayangkan orang yang misalnya punya kekuasaan besar, lalu kemudian dia masuk ke satu wilayah karena dia tamak pengen menguasai wilayah itu, penduduknya bisa mati semuanya. Nah, itu karena penyakit hati hubud dunia dan tamak. Nah, jadi memang ada dosis-dosis yang berbeda-beda dan tingkat bahaya penyakit hati juga berbeda-beda. Tetapi kita melihat sejarah manusia, Qabil pembunuhan pertama karena penyakit hati, yaitu penyakit hasad. Dia tidak rela iri dengan saudaranya. Kemudian iblis turun dari surga karena penyakit sombong. Nah, Fir'aun melakukan kejahatan yang begitu luar biasa karena dia ujub, takabur, merasa dirinya yang paling, dan punya kekuasaan yang tak terbatas sehingga daya rusaknya juga sangat luar biasa. Karena itulah memang penting bagi kita untuk mengenali macam-macam penyakit hati, bahayanya, dan kemudian tapi kita jangan berputus asa. Ada Allah Asy-Syafi. Kita akan gali lebih lanjut sebab-sebab penyakit hati, sekaligus kita kupas makna Asy-Syafi dalam kaitannya dengan menyembuhkan penyakit hati. Jangan kemana-mana para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Ada yang kamu tanya, Bob? Ada. Ayo, tanyaannya langsung sama Bu Nyai. Bu, ya, langsing ya Bu, langsung singkat. Jadi tadi kan banyak penyakit hati, ada ujub, ada ria, ada sombong dan lain. Nah, ini kalau misalkan kita ingin suatu saat gitu, misalkan saya ke restoran, karena jarang ke restoran kan, orang kampung saya, Ibu. Di rembulan misalkan foto makanan mewah, itu kan saya pengen ria sebetulnya, tapi saya ngasih caption fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Nah, itu masuk kategori mana? Padahal kan kita masih caption ayat Al-Qur'an gitu, Ibu. Captionnya untuk ria atau riaknya untuk caption? Nah, kira-kira gitu. Iya gitu, gimana itu? Memang sekarang kita menemui banyak media sosial seperti itu ya. Jadi kita memang perlu pertimbangkan. Yang pertama, niat kita itu apa? Nah, yang dilihat oleh Allah kan niat kita. Kalau kita niatnya bersyukur, apakah harus dengan cara seperti itu? Nah, ketika orang melihat, apakah orang yang melihat itu akan menjadi lebih baik juga buat kita. Jangan-jangan ya cuma makan di restoran gitu aja dipamer-pamerin. Nah, itu juga kan menjadi tidak baik juga untuk kita. Yang kalau yang melihat orang-orang yang susah, aduh pamer-pamer aja makanan enak, kita nggak diinget-inget. Nah, kita mesti berpikir dampak dari apa yang kita posting tersebut. Jadi posting itu niat kita memang harus lurus. Kemudian kita pikirkan juga bermanfaat atau tidak, dampaknya apa dari postingan ini. Pastikan hanya kebaikan dan perbaikan dari dampak yang kita sampaikan. Penyakit hati itu berakibat fatal, bukan pada dirinya saja, tapi bagi semua orang dan bagi banyak orang. Nah, penyakit hati yang kayak apa itu dan apa sebab-sebabnya? Ya, sebetulnya kalau kita mau peras jadi satu, penyebab utama itu hubud dunia ya.
hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia dalam arti kita tidak bisa lepas dari dunia. Tetapi cinta dunia itu kita menghambakan diri kepada dunia. Materialistis. Materialistis, hedonistis. Materi ya. Ya. Itu yang seperti itu yang kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit hati yang macam-macam. Maka kalau dalam literatur tasawuf itu hubbud dunya itu apa? Antitesisnya zuhud. Zuhud itu faktu ala qoti qalbika bidunya la fakdun lahu taku aqilah. Kita mengambil jarak sekalipun kita berada di dalamnya. Meskipun kita itu kaya raya, punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang tinggi, Nabi Sulaiman itu misalnya ya. Tetapi beliau selalu menyadari bahwa itu bagian hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu cara menjaga jaraknya ya. Cara menjaga jaraknya itu dengan zuhud. Zuhud tidak berarti harus miskin. Karena banyak juga orang miskin yang berpenyakit hati juga. Karena dia tomak lalu kemudian dia nyolong. Nah, karena dia hasut, lalu kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan untuk misalnya nyantet atau apa saudaranya yang sejahtera. Jadi soal zuhud itu bukan soal dia kaya atau tidak, soal berkuasa atau tidak, tetapi soal apakah hatinya itu terpautnya kepada dunia yang lebih menguasai, dunia menjadi Tuhan. Nah, al-ilah yang dicenderungi, bukan Allah. Nah, menyangkut obat-obatnya tadi udah punya sampaikan. Salah satunya kalau hubbud dunya, zuhud. Terus apa lagi punya? Ya, tergantung penyakit hatinya ya. Kalau misalnya penyakit hatinya itu misalnya kita tamak. Ya, remnya ya qanaah. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Qanaah itu menerima apa adanya. Apa adanya. Kalau misalnya penyakit hatinya tuh ini karena pinter, kaya, kemudian punya jabatan, punya segalanya lah. Penyakit hatinya kan kemungkinan takabur dan ujub. Nah, maka kemudian obat hatinya syukur. Bersyukur. Dengan hakikat syukur itu adalah mengingat bahwa semua nikmat ini adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan bahwa dengan nikmat itu kita berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan apapun kenikmatan kita. Level-level penyakit hati itu akhirnya mengakibatkan sakit secara fisik, sakit secara lahiriah, tapi sebetulnya yang paling dasar adalah sakit batiniah. Sakit batiniah. Nah, level penyatasinya itu menurut Imam Ghazali bagaimana itu tahapan-tahapannya? Oh iya, Imam Ghazali itu beliau memberikan formula obat dari penyakit hati yang sakit. Nah, kalau hati yang sakit itu masih bisa sembuh. Asal belum sampai hati yang mati. Nah, Ibnu Qayyim bikin level hati, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, kalau yang sakit masih ada harapan untuk sembuh. Imam Ghazali punya dua kategori. Ada penyembuhan secara lahiriah. Lahiriah itu dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau orang beriman telah mendeteksi ada penyakit di hatinya, insya Allah dia akan lebih cepat untuk dapat mengobatinya. Yang pertama dengan Al-Quran, dengan mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, ini bulan Ramadan ini luar biasa, kita baca dan tadabur. Kemudian yang kedua, kita mujalasatus sholihin, bergaul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah ke bawah baik. Kemudian kita zikir malam, banyak zikir, kemudian berpuasa gitu ya, weteng engkang luwe ya. Ini kita puasa ini sebetulnya puasa ini detoksifikasi yang sangat luar biasa. Bukan hanya fisik untuk ya? penyakit hati, ya detoksifikasi yang luar biasa karena ada puasanya, ada sholat malamnya, ada mujalasatus sholihinnya, kita bersama tadarus, kita di ruang seperti ini. Puasa itu mendorong kita untuk lebih ringan berbuat hal-hal yang baik. Dan sholat malam, zikir malam itu tadi itu ya.
Nah, kemudian juga ada sodakoh, kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu banyak Imam Ghazali. Intinya pokoknya semua kebaikan itu bisa menjadi obat hati sesuai dengan ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan termasuk diantaranya penyakit hati. Luar biasa, menarik sekali kita bicara soal penyakit hati dan bagaimana kita mengatasinya. Dan kita akan masuk pada pembahasan tentang Asma Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Bagaimana cara kita memahami Asy-Syafi. Tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Ada yang kamu tanyakan, Bob? Ada Gus, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Yaitu makna hakikat dari Asy-Syafi itu sendiri secara etimologi dan secara istilah bagaimana kan Asy-Syafi dari yang maha menyembuhkan dari seluruh penyakit. Isim fa'il dari apa gitu secara bahasa gitu. Ya, syafa, yashfi, syifaan. Kalau kita kembali ke Al-Qur'an, setidaknya ada 3 syafi, sebetulnya lebih dari itu ya, tetapi yang dalam konteks kita ini kita bahas itu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Tapi makna ini bukan berarti kita nggak berobat, karena Rasulullah juga menyuruh kita berobat. Berobat itu sendiri bagian dari perintah Allah. Tetapi hakikat yang menyembuhkan bukanlah obat, bukanlah tabib, bukanlah dokter, tapi Allah. Karena itu ada orang yang sama-sama berobat, tetapi yang satu bisa dikasih izin oleh Allah sembuh, yang satu tidak. Jadi sakit fisik, makna dari Asy-Syafi itu sakit fisik, itu dipakai oleh Al-Quran. Tapi juga makna Asy-Syafi yang umum, itu Al-Quran itu menjadi syifa. Ya, qul huwalilladzina amanu hudaw wa syifa. Tapi ini terbatas bagi orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman ya nggak bisa gitu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi syifa bagi orang-orang yang beriman. Itu di surah Fussilat ayat 44, sifatnya umum. Jadi para mufassir itu menafsirkan itu untuk lima fis sudur, tafsirul ayah bil ayah, atau juga bisa juga untuk yang penyakit-penyakit fisik. Maka terus kemudian ada, kita kenal ada ruqyah syar'iyah. Kemudian misalnya, oh ada kiai lagi sakit begini, kemudian memberikan nasihat, tolong baca ini, wirid ini. Nah itu memang syifa gitu. Dan itu bagian dari tafsir surah Fussilat ayat 44. Bagian dari sifat asma Allah ya, Asy-Syafi. Allahnya yang menyembuhkan adalah Asy-Syafi sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya, Al-Quran sebagai syifanya, sebagai masdarnya, sebagai apa yang bisa kita pakai untuk media wasilah untuk penyembuhan. Terus secara spesifik dalam surah Yunus ayat 57 tadi itu syifaun lima fis sudur, menjadi obat untuk apa-apa yang ada di hati. Jadi obat dari penyakit hati. Jadi luar biasa. Memang Allah, penyakit ini juga bisa mengenai manusia juga atas seizin Allah. Karena itu kita tahu misalnya ada orang yang sama-sama kemarin waktu COVID mengobati orang yang kena COVID, tapi dia terbebas dari itu. Ada yang sudah betul-betul social distancing juga, tetapi juga kena juga karena pada hakikatnya ya tidak ada seorang yang terkena penyakit kecuali atas izin Allah. Tetapi manusia wajib berikhtiar. Ketika ada wabah ya harus menjauh, ketika ada di dalam juga jangan keluar, dan itu hadisnya memang seperti itu. Jadi antara ikhtiar dengan keyakinan teologis bertuhan kepada Allah. Inilah makna Asy-Syafi itu perlu kita pahami dalam dua level itu, keyakinan, keimanan, dan pada level ikhtiar sekaligus. Baik, terima kasih Bunyai. Tanpa terasa kita telah di ujung acara. Para pemirsa Metro TV yang saya muliakan, kita telah memahami betul salah satu asma Allah adalah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Bukan saja karena Allah memiliki keagungan, kesempurnaan untuk menyembuhkan, tetapi Allah punya hak siapa yang disembuhkan, siapa yang tidak disembuhkan. Karena itu di dalam kewajiban kita berikhtiar menuju kesembuhan agar mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan takdir dan mendapatkan keagungan makna Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, maka kita tetap wajib melakukan ikhtiar.
usaha untuk sampai pada sembuh. Apapun penyakit kita, terutama penyakit hati yang tentu kita pahami sebagai keyakinan bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Sehingga kita tidak pernah putus asa, kita akan terus berikhtiar, terus berusaha dan melafalkan Asy-Syafi sebagai bagian dari kita meyakini bahwa keagungan, kehebatan Allah dalam menyembuhkan itu sekaligus menjadi bagian dari kesungguhan kita untuk mencari jalan keluar sendiri. Jadi sekeras apapun penyakit hati yang kita rasakan, tetaplah yakin bahwa Allah dengan Asy-Syafinya, dengan nama Asy-Syafinya akan menyembuhkan kita. Dan yang belum disembuhkan, kita harus ambil hikmah bahwa Allah menghendaki kita belum sembuh karena Allah sedang menguji dan menambah apa yang kita butuhkan. Kesabaran kita, keimanan kita, ketawakalan kita, dan kerendah hatian kita dengan cara kita sakit. Asy-Syafi, Allah maha menyembuhkan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kesehatan batiniah kita, kesehatan hati kita, maupun kesehatan fisik kita semua. Tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah, di setiap hari pada pukul 3.30 di Metro TV. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua para pemirsa Metro TV. Sampai jumpa, saya Muhaimin Iskandar dan Bobby. Ketemu lagi di acara yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.